Halo semua, selamat datang lagi di channel Farifandri Fareza. Dan kali ini kita akan mereview sebuah Honda Brio RS CVT tahun 2022. Seperti apa impresi dan reviewnya? Nonton video ini sampai selesai. Oke, akhirnya kita kesampaian juga review Honda Brio RS ini. Nah, setelah lama akhirnya gue bisa nge-review mobil ini juga. Dan sebelum kita langsung bahas ke reviewnya, kita bahas sejarah terlebih dahulu. Generasi pertama Honda Brio diluncurkan di Indonesia pada bulan Agustus 2012. Dan mobil ini didatangkan langsung secara CBU dari Thailand. Memang mobil ini untuk pasar di Thailand ya. Dengan mesin 1300 cc dalam dua tipe, yaitu tipe S dan juga tipe E. Setahun kemudian akhirnya Honda proses motor meluncurkan Honda Brio memakai mesin lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya, yaitu mesin 1200 cc. Dan juga ada varian Satya dan juga varian S dan E berakit lokal. Dan versi 1300 ada varian yaitu varian Sport. Pada tahun 2016 Honda Brio mengalami facelift dan ada varian baru yaitu varian RS. Oh iya, LCGC pertama yang memakai CVT sebelum ada Datsun Go dan Datsun Cross. Oke, lanjut generasi keduanya diluncurkan pada Gias tahun 2018. Ini diluncurkan pada Gias 2018. Pada tahun 2021 Honda meluncurkan Honda Brio Urban Knight. Dan pada tahun 2022 Urban Knight ada sedikit improvement. Lanjut pada tahun 2023 akhirnya setelah 6 tahun Honda Brio meluncurkan facelift pertamanya. Ini adalah Honda Brio RS tahun 2022. Nah, di fascia depan dia memiliki grill berwarna hitam, lampunya masih halogen dan belum ada LED DAL dan fog lampnya halogen. Tapi gue suka yang RS ini bumpernya lebih sporty. Kita lihat ke belakang, belakangnya sih so far so good. Dia bedanya sama yang Satya ada di spoilernya aja, spoiler atas serta diffuser belakang. Tapi overall semuanya masih halogen, lampu rem mundur dan sennya. Tapi headlamp high mount stop lampnya dia udah LED. Dan di mobil ini dia sudah ada parkir sensor ya per tahun 2021. Nah, desain samping dia ada talang airnya, itu aksesoris sih sebenarnya. Dan dia ada garnish pintu yang tempel di hitam itu, cuman itu aksesoris. Dan ada side skirt dan velgnya dia lebih besar dibandingkan Honda Brio Satya, yaitu menggunakan 15 inci. Sementara Satya 14 inci single tone. Kita lihat bagasinya. Untuk bagasinya Brio dia tombolnya sudah elektrik tapi belum tailgate, dan bagasinya seperti ini. Dia 280 liter, lumayan gede sih, tapi dibandingkan rivalnya nggak begitu gede. Dan dia ada ban serepnya kaleng ya. Secara jok bagasi mobil ini dia bisa lipat 100% karena dia nggak bisa 60-40 seperti rivalnya yang ada di Srion maupun di Ignis. Dia masih full rata 100%. Yang space bagasi yang agak kecil, kalau di data di review lain itu sekitar 280 sampai 300 liter. Sayangnya joknya ini tidak bisa 60-40, tapi dia cuma bisa 100. Jadi kameramen sini maju, caranya ini dengan ini dicongkel barengan baru bisa lipat. Agak sayang. Jadi untuk orang ketiga, orang keempat, orang kelima, minute. Who are you? Tidak bisa duduk di belakang, bisanya duduk di sini doang. Meanwhile, Oke, sekarang kita bahas interior secara langsung. Untuk Brio RS ini interiornya full berwarna hitam dan joknya juga berwarna hitam. Oh iya, di speedometernya Honda Brio RS juga ada lingkar oranye dan ada tulisan RS-nya. Dan head unitnya juga dia masih 6,2 inci dan dia bisa Bluetooth, iPod, USB dan lain-lain segala macam, bisa FM, AM, radio pun juga bisa. Dan fiturnya juga lumayan cukup buat tahun 2022 ya. Bahkan dia bisa Bluetooth juga nih. Bahkan nih kameramen aja nge-Bluetoothin head unit nih. Nah, ini AC-nya, dia AC-nya sudah digital, tapi sayangnya belum ada climate control. Suhu paling tingginya nggak ada ya. Dia cuman ada max cool saja. Dan dia untuk barangnya juga dia cuman
atas aja sampai mentok gitu, dan dia cuma bisa sampai arah ke kaki. Nah ini joknya nih masih fabric teman-teman, dan dia ada stitching oranye-oranyenya, tapi ini kayak toto-toto ya stitchingannya, tapi bahannya cukup bagus kok. Dan ini dia interior dari Honda Brio RS. Nah ini nih di dashboardnya dia ada kayak stitching oranyenya. Ini oranye banget ya, karena ya mode facelift tuh kalau nggak salah oranye tuh ke arah-arah merah-merahnya. Oh, dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka, bisa taruh kartu juga di sini, dan di situnya juga ada kisi AC-nya. Dan material dashboardnya dia masih plastik kok, dan dia nih siling oranye tuh panjang banget ya semua. Dan dia ada aksen karbon-karbonan, tapi kayaknya karbon palsu itu. Dan ini lacinya lumayan, sebuah buat mobil city car. Jadi ada tempat penyimpanan terbuka, ada 2 cup holder juga, ada sun visor tapi nggak ada tutupnya, dan nggak ada lampunya juga. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Belakangnya buat postur gua yang tinggi cuma 160-an ya, mungkin masih cukup lega, apalagi headroomnya juga cukup memadai. Dia headrestnya 3, seat beltnya ada 3 titik, namun seat belt tengah kayaknya masih 2 titik ya. Dan lantainya agak sedikit tinggi dikit ya, karena dia ada tanglingnya, karena dia penggerak 4-wheel drive, dan dia ada tempat penyimpanan di jok belakangnya ya. Dia ada sini bucketnya, jadi bisa taruh buku atau taruh tas, mungkin bisa taruh di sini. Dia ada cup holder, cuman di mobil ini maksa 2 cup holder ya. Nah ini ada cup holder tengahnya juga. Sekarang kita bawa jalan aja. Oh ya, untuk Honda Brio ini dia mesinnya 1200 cc teman-teman. Tenaganya dia menghasilkan 90 PS dan torsinya 100 Nm. Dan dia udah transmisi CVT. Oh ya, tapi dia juga ada versi manualnya. Sekarang kita bawa jalan, dan surprisingly radius putarnya Honda Brio ini cukup dapet ya, karena dia mobil kecil, harusnya radius putarnya cukup bagus ya, nggak kayak Toyota Yaris sih. Toyota Yaris tuh dia bisa radius putarnya 5,7. Tapi kita nggak bahas Yaris guys, tapi ini kita bahas Brio. Oh ya, ini sih kalau buat sehari-hari ya, kita mau ke kampus nih, cilah ke kampus gak tuh? Mau ke kampus, mau kerja atau baru merit, ya enak sih. Coba kita lihat bandingan suspensi ya, di kecepatan 10 sih masih oke ya. Nah kita coba radius putarnya ini mobil. Ya kita lihat. Oke, untuk mobil depan mau putar arah. Iya. Ini enak sih, radius putar kalau lewat jalanan kecil atau kita mau parkir, ini enak sih. Dan Honda Brio ini mencatat konsumsi bahan bakarnya cukup baik di kelasnya ya, maka di mesin 1200 4 silinder lumayan sih konsumsi bahan bakar. Kalau dalam kota dapat hasil dari media sebelah sih, ini mobil bisa dapat 15 km per liter, tolnya bisa dapat 20 km per liter. Agak hebat ya Brio ini. Oh iya, Brio ini juga salah satu mobil terlaris loh pada pas zaman Covid ya, pada 2020 dia sebagai mobil terlaris di Indonesia. Makanya banyak banget ya jalanan di manapun, banyak banget yang pakai Honda Brio. Oh iya, surprisingly ini mobil cukup enak, cuman agak sayang ya, Honda itu road noise. Memang di mobil ini ya road noise, road noise orang motor ya wajar masih kita dengar. Cuman road noise kolong ya itu sering kalau lagi bawa rada kenceng ya, itu selalu banget road noise-nya itu masuk. Tapi emang tipikal Honda ya, mau Honda Brio maupun yang keluaran yang baru aja ya, itu road noise kolong tuh masih. Tapi bedanya ya, dia di kecepatan 80 ke atas. Tapi yang Brio yang ini kadang-kadang tuh udah 50-60 km per jam itu road noise-nya udah masuk. Dan stereo tuh cukup enteng juga ya untuk sekelas ini, dan mau kemana-mana aja handlingnya cukup enak, karena balik lagi ini Honda dan dia sangat fun to drive banget di kelasnya. Namun ada sedikit hal kekurangan di mobil ini, yaitu adalah mobil ini dia gak ada kamera mundur. Iyalah mobil kecil. Oh ya, dan di kelasnya mobil ini yang fiturnya agak sedikit ya. Dia walaupun dia cuma menangnya dapat AC digital dan head unit canggih, tapi sayangnya dia belum ada stability control. Airbagnya masih 2, tapi dia udah bagus, udah ada ABS, EBD, dan tapi belum brake assist. Tapi sayangnya dia belum ada hill start assist dan stability control. Karena ada beberapa kelasnya si Sirion dia udah dapat vehicle stability control, tapi di mobil ini
belum ada. Dan dia belum rep cakram belakang. Ya wajar lah, seharga 200 juta mobil belum ada, masih tromol itu masih mending ya 200 juta. Tapi ada yang 200 juta yang udah disc brake kok. Wah ya, mobil Eropa sih. Oh iya, untuk bandingan suspensi ya, so far so good untuk sebuah small city ya. Bandingan suspensinya agak sedikit keras ya, tapi emang Honda tuh emang bandingan suspensinya agak sedikit keras, tapi nggak semuanya sih keras, tapi untuk jalanannya biasa empuk-empuk sih. Nah, ini gue nunjukin perbedaan Honda Brio RS yang model ini sama yang 2025. Apa aja, simak video ini. Nah, ini adalah Honda Brio RS tahun 2022. Jadi sama sih sama yang kayak 2018. Nah, gua mau nunjukin bedanya sama yang facelift 2023. Jadi bisa kelihatan nih. Jadi desain lampu, ini lampunya tuh masih halogen. Jadi lampu jauh, lampu dekat dia masih halogen, tapi dia belum ada DAL. Ini bukan DAL guys, tapi ini LED position. Jadi kalau di saklar lampunya di lampu kecil tuh dia nyala. Nah, ini lampunya masih halogen. Fog lampnya halogen ini. Ada yang facelift tuh nanti gue nunjuk fotonya ada di sini. Jadi dia lampunya udah full LED dan dia ada LED DAL. Itu yang baru di Brio 2023. Nah, bedanya sama 2022. Terus yang bedanya grill. Nah, grillnya kan dia kayak gini. Nah, yang baru itu grillnya itu dia hitam, tapi dia ada kayak motif-motif diamond cut gitulah. Terus sama di side bumpernya juga dia baru. Nah, ke samping bedanya, nah velgnya itu sebenarnya kalau gua lihat ya kayaknya sama sih sama model sebelumnya, cuman beda finishing. Dia full black, abu-abu grey gitu. Nah, ini ya model ini masih tutup polish. Sama spionnya dia, nah sama-sama belum elet. Dia power retractable udah, tapi dia belum auto folding. Nah, jadi kalau dikunci dia nggak akan kelipat secara otomatis. Tapi bedanya dia warnanya hitam. Nah, jadi yang beda utama di Brio yang ini, nah yang tahun ini dia kunci masih gini. Kalau yang baru dia udah ada keyless entry atau smart entry. Jadi kita harus buka gini, kita masuk, kita tutup lagi, dia masih kunci ini ya. Bedanya belakang sih sebenarnya cuman, kita coba ya, kita lihat belakang. Jadi bedanya yang facelift sama yang non facelift tuh ini sih, diffuser ini sih. Nah, itu bedanya. Sama lampu, dia lebih smoke. Ini aja yang smoke, bukan semua full smoke, tapi ini aja. Nah pas masuk beda nih. Nah, ini kuncinya juga masih kayak gini. Nah, kelihatan. Jadi yang bedanya 22 sama 23 nih, kuncinya masih colok, tapi dia udah immorizer, alarm system dia udah ada. Cuman dia nggak ada gini, push stop engine button dia nggak ada, dia masih dummy. Tapi harus, nah, colok. Bentar. Nah, bedanya lagi sama yang model 2023 ini nih, dia speedometernya. Kalau speedometernya kalian kalau tahu kayak yang dipakai si BRV yang model 2019 yang facelift sama Honda Jazz. Jadi si ininya tuh ada MID gitu di kanan. Jadi MID-nya bukan di sini. Nah, jadi head unitnya dia pakai, kalau yang model 23 itu dia pakai head unit, gua kunci dulu, ada orang. Jadi head unitnya tuh pakai head unit Honda BRV WRV yang tipe E atau yang BRV E atau RS. Ini copyright by the way. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jadi dia head unitnya masih pakai yang model itu. Jadi dia masih aftermarket. Dia modelnya Kenwood, kodenya nggak tahu kodenya apa. Dia masih aftermarket. AC-nya sama. Nah, bedanya ini sealingnya tuh tetap sama ya. Cuma bedanya di sini dia ngasihin oranye, tapi dia aksen ininya itu ke warna hitam, full black. Hitam sih. Dia hitam. Terus di sini dia karbon. Nah, ini beda motif. Interiornya ada joknya kayaknya beda motif. Ya model 23 sama 22. Begitu saja tadi perbedaan Brio 2022 dan 2023. Kesimpulan mobil ini adalah mobil ini irit, gesit, handlingnya enak, dan irit bahan bakar juga. Oh iya, untuk Honda Brio ini juga di harga bekasnya
sekitar 180 hingga 200 jutaan. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan di video kali ini atau salah kata. Semoga di next video kita bisa lebih baik lagi. Oh ya, sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye-bye.